Strategi politik Jokowi pasca lengser. Penggerak politik Denny Indrayana mengungkap dua strategi dan dua motif kepala negara Joko Widodo, Jokowi, pada mengamankan Pilpres 2024 demi berlabuh nyaman alias soft landing usai berprofesi. Strategi awal, tutur ia, adalah terlibat aktif dalam determinasi calon kepala negara di Pilpres 2024. Denny lalu mengambil statement pengamat politik Eros Jarot terpaut Jokowi yang mensupport sebagian capres khusus serta tidak turut memilah Anies. Target utama adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024, ucapnya, Senin tanggal 24 April tahun 2023. Tidak hanya itu, ia pula beranggapan Jokowi cuma mau dua pendamping calon kepala negara yang bertarung pada Pilpres 2024 ialah orang yang dekat dengannya. Alasannya, tutur Dedi, orang yang berseberangan serta tidak mensupport Jokowi berpotensi tidak meneruskan peninggalan serta program kegiatan kepala negara sehabis dirinya geser. Keduanya adalah all the president's men, calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal, ucap Denny. Strategi kedua, lanjutnya, merupakan membagi suara dari akan capres Anies Baswedan. Bagi Denny, perihal itu dicoba dengan metode mensupport pimpinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selaku capres ketiga di Pilpres 2024. Tujuannya merupakan supaya suara Islam yang membela Anies dibagi ke Prabowo. Alhasil, suara yang diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih banyak. Harapan Jokowi yang ideal Ganjar Pranowo menjadi presiden. Akan tetapi, harus ada capres ketiga kalau langkah Anies Baswedan tidak terbendung, ucap Denny. Beliau beranggapan Jokowi membaca survei politik instansi studi CSIS yang merumuskan Anies dapat memukul mundur Ganjar ataupun Prabowo bila head to head. Oleh karena itu, dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019 untuk memecah suara pendukung Anies, tuturnya. Dengan pengusungan Prabowo, baginya, Ganjar memiliki mungkin berhasil terus menjadi besar. Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung Prabowo, Jokowi juga menyiapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, ucap dia. Denny beranggapan isyarat dipasangkan dengan Ganjar supaya suara golongan Islam pendukung Anies dibagi jadi tiga. Ia beriktikat Sandiaga Uno hendak jadi cawapres Ganjar atas bimbingan Jokowi. Bagi Denny, tidak hanya isyarat, pihak yang diberi kewajiban membagi suara Anies itu merupakan Menteri BUMN Erick Thohir pula. Penugasan itu datang dari Jokowi, untuk Sandiaga dan sebenarnya juga Erick Thohir mendekati partai-partai Islam, Sandi ditugaskan masuk ke P3, ucapnya. Baginya, duet Ganjar serta Sandi pula jadi pendamping yang lumayan susah ditandingi. Perihal tersebut bersumber pada survei-survei yang tersebar. Denny katakan Jokowi ingin mendarat secara aman dan nyaman. Beliau juga mengklaim kepala negara sempat membeberkan dua ambisinya sehabis geser pada seseorang menteri senior ataupun orang pada lingkar kastel yang tidak ia sebutkan namanya. Awal, mengamankan serta meneruskan program kegiatan yang sepanjang ini digarapnya. Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya, ucap Denny, Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Target keduanya ialah mengamankan diri dari kasus hukum. 1. Proyek Ibu Kota Negara, IKN, berlanjut. Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya, lanjutnya. Indonesia telah mengonfirmasi tudingan-tudingan ini pada Kepala Staf Kepala Negara Muldoko serta tenaga ahli utama Kantor Staf Kepala Negara Ali Mohtar Ngabalin, tetapi, keduanya belum berikan jawaban sampai informasi ini keluar. Denny ialah Wakil Menteri Hukum dan HAM masa Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2011 sampai tahun 2014, yang pula sempat maju di Pilkada Kalimantan Selatan 2020 dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP, Partai Berkreasi, serta Partai Hanura. Namun, ia kalah dari pasangan Sahbirin Nur Muhyiddin, yang diusung koalisi besar, termasuk PDIP.